Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. Kalian sudah tahu tepuk IPA ya? Sudah. Oke ya, nanti kalau Bapak sebut tepuk IPA, maka kamu tepuk sesuai dengan apa yang sudah kamu ketahui. Yang kedua, ya Bapak tambahkan ya, kalau Bapak sebut SMP 4, maka kamu jawabnya salam dan bahagia. Paham? Ya, salam dan bahagia. Oke ya. Siap? Oke. Tepuk IPA. SMP 4. Salam dan bahagia. Tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, kenapa kita harus salam dan bahagia? Ya, Bapak sampaikan bahwa salam itu artinya apa? Ada yang tahu? Daun salam. Daun salam ya, Adrian ya. Oke, ada emang daun salam ya, tapi ada yang tahu arti salam? Kalau kamu ketemu sama orang kemudian sapa ya. Tapi ada lagi salam arti yang lain, yaitu adalah salam itu dari bahasa Arab yang artinya selamat. Ya. Tapi kalau misalnya kalian pertama kali sudah dikasih selamat pasti bingung. Kok selamat? Emang saya menang apa gitu ya. Nah, jadi maka kata yang paling mudah untuk diucapkan ya bagi kita adalah salam. Salam itu selamat ya. Coba di sini siapa yang tidak pengen selamat? Selamat apa Pak? Selamat apa aja? Ya kan? Nah, pasti semuanya pengen selamat. Selamat dari apa saja. Baik selamat dari musibah, selamat dari ujian, ya kan? Nah, kalau selamat dari musibah kamu terhindar dari musibah. Tapi kalau selamat dari ujian apa? Terhindar atau lulus dari ujian. Kamu misalnya sekarang sekolah ada ujian nggak? Ada. Pengennya selamat kan? Selamat ya ujiannya sukses. Ya. Kamu misalnya ya lulus SMP, selamat ya lulus SMP. Kamu lulus SMA, selamat ya. Kamu wisuda, selamat ya gitu. Nah, artinya itu adalah sama juga. Salam juga. Jadi artinya selamat itu adalah yang tidak kamu sadari, sesuatu hal yang kata sederhana, singkat satu kata, tapi sesungguhnya kamu inginkan di berbagai hal. Apa namanya? Salam, selamat. Yang kedua, kata apa? Bahagia. Nggak mungkin di sini nggak ada yang pengen bahagia ya. Ya, untuk melancarkan agenda kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ke ketua kelas untuk memimpin doa. Pada Kanaya dipersilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak absen. Adrian Malik ada? Alifta. Hadir Bapak. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat periodik unsur. Nah, tapi karena untuk masuk ke dalam sifat-sifat periodik unsur ini harus bisa konfigurasi elektron dan menentukan letak unsur. Ya, jadi untuk pengetahuan awal ya Bapak minta kalian mengerjakan kuisis dulu ya untuk pengetahuan awalnya ya. Untuk linknya nanti Bapak kirim ke Kanaya gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini KD yang akan dicapai yaitu masih sama di KD 3.8 dan 4.8. Kemudian untuk IPK-nya, ini hanya 2 untuk pengetahuannya ya, menjelaskan sistem periodik unsur, kemudian menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur. Sedangkan untuk keterampilannya mengidentifikasi sifat zat yang berkaitan dengan jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem periodik unsur dengan benar. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami sifat-sifat keperiodikan unsur dengan benar. Kemudian setelah melakukan identifikasi perbandingan sifat keperiodikan unsur, peserta didik mampu memahami kecenderungan sifat keperiodikan dalam satu golongan dan periode. Sifat keperiodikan unsur. Nah, tapi sebelum masuk ke sifat-sifat keperiodikan unsur ya, kenapa? Karena masing-masing unsur tuh punya sifatnya. Kalau kemarin ya, karena ya nanya
Pak, bagaimana caranya bereaksi? Ya, bereaksi itu berbagai macam cara. Ada yang dipanaskan, ya, ada yang harus diaduk, tapi juga bertemu juga bisa, dia sudah bereaksi. Di sini Bapak sudah bawa. Oke, di sini ada cairan ya. Ya, dan juga ada di botol ini. Ya, di sini Bapak ada serbuk. Ya, serbuknya apa nanti Bapak informasikan. Oke, di sini Bapak ada serbuk ya. Sekarang kalau Bapak tanya ya, kalau kalian mencet ini kira-kira mudah nggak? Dengan mudahnya kalian bisa untuk menekan ya, menekan ini dengan mudah ya. Oke, nah tapi di sini ya, setelah Bapak masukkan, kayak di sini ada serbuk ya. Ini serbuknya sedikit tapi powerful. Oke, ya. Ya, nah ini Bapak masukkan serbuk ya. Satria udah nggak asing itu. Oke. Nah, ini lebih padat daripada sebelumnya ya. Sebelumnya kan bisa penyok nih, nggak bisa penyok ya. Oke. Nah, ini sudah bereaksi namanya ya, dia timbul gas ya. Kalau kita tekan ya, dia juga. Nah ya, nah jadi dia bisa mendorong. Kenapa? Karena tekanan di dalamnya tinggi ya. Nah, ini salah satu contoh mereaksikan. Dia hanya dicampurkan saja ya, dia sudah bisa bereaksi. Kenapa? Karena masing-masingnya punya sifat ya. Si cairan ini punya sifat, serbuknya juga punya sifat. Nah, ketika direaksikan maka dia timbul sifat yang berbeda. Nah, ini reaksi secara kimia begitu ya. Apa saja isinya? Yang cairan tadi ya namanya asam asetat. Ya. Yang serbuk tadi ini namanya ya natrium bikarbonat. Ya. Nah, antara asam asetat dengan natrium bikarbonat ya dia menghasilkan gas. Nah, gas itulah yang kemudian dia membuat si botol ini menjadi lebih keras dari sebelumnya. Kemudian gas itu pula yang dia memiliki tekanan sehingga dengan diputar sedikit aja dia sudah bisa mendorong yang namanya tutup botolnya ya, sehingga ada terkesan meledak ya gitu. Oke, itu dia mereaksikan itu. Nah, apa itu asam asetat? Kamu tahu? Asam asetat itu ya dijual bebas. Ya, namanya asam cuka. Gitu. Natrium bikarbonat tahu? Natrium bikarbonat itu juga dijual bebas. Ya, namanya soda kue. Gitu. Nah, antara asam cuka dan soda kue, nah itu jadi seperti ini. Ya. Nah, ini di botol ya. Kamu jangan coba-coba dalam mulut gitu ya. Asam cuka, natrium bikarbonat jadinya mengembang nanti kamu ya. Oke. Nah ini contoh mencampurkan ya, mencampurkan atau mereaksikan reaksi kimia gitu. Pak, banyak nggak reaksi-reaksi yang lain? Sangat banyak ya. Oke. Nah, oleh karena itu ya hari ini kita akan mempelajari sifat-sifatnya ya. Oke, tapi yang akan membahas adalah masing-masing kalian ya. Ada sifat 6 sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, yang keempat adalah keelektronegatifan, yang kelima sifat logam dan non logam, yang keenam adalah kereaktifan ya gitu. Nah, ada juga ya ini termasuk yang reaktif. Kenapa? Dikasih sedikit ya dia langsung bereaksi. Ada juga yang kurang reaktif. Misalnya apa? Kamu tahu besi kan? Nah, besi itu kan bisa berkarat ya. Tapi berkaratnya lama apa sebentar? Sebentar atau lama? Lama ya. Baru dia berkarat kan. Nah, itu termasuk reaksi yang lambat. Apalagi kalau misalnya besinya dicet ya, kemudian dikasih lapisan dan lain sebagainya, itu pasti lama gitu. Nah, jadi ada kereaktifan di sana, seberapa cepat atau lambat si
masing-masing reaksi itu bereaksi gitu. Nah, kemudian itu yang akan kalian bahas ya untuk kelompok 1 nanti membahas jari-jari atom. Kelompok 2 adalah energi ionisasi, kelompok 3 afinitas elektron, yang kelompok 4 keelektronegatifan, kelompok 5 sifat logam dan non-logam, di kelompok 6 itu adalah kereaktifan. Nah, untuk memandunya ya Bapak sudah buatkan LKPD ini. Oke, kalian nanti jawab di sini ya, tapi juga jawab di link juga ya. Nanti linknya itu adalah waktunya 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kelompok 1 mendapat tugas bagian data jari-jari atom. Pertanyaan pertama itu kecenderungan jari-jari atom pada sifat keperiodikan unsur. Dalam satu golongan dari bawah ke atas, jari-jari atom semakin dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari atom semakin, kalau kita lihat dari gambarnya, dalam satu golongan dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan, maka atomnya semakin kecil. Lalu di slide yang kedua, jadi di slide kedua ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak di antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Dah, terus? Berdasarkan data keperiodikan unsur, mengapa jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar? Jari-jari yang dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung semakin besar dan dalam satu periode karena jumlah kulit atom semakin bertambah. Yang mana nih? Ya. Berdasarkan data keperiodikan unsur, mengapa jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil? Dalam satu periode, unsur menilai jumlah kulit yang sama, sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom bertambah. Hal ini menyebabkan tarik-menarik antara elektron dan proton semakin membesar, sehingga jari-jari atom semakin kecil. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin yang paling tergambar adalah jari-jari atom. Kamu tahu jari-jari? Jari-jari itu jarak dari mana ke mana? Ya, kalau dalam atom dari inti atom sampai kulit ya. Oke, sekarang mohon maaf HP-nya bisa ditaruh dulu semua ya. Nah, sudah? Oke. Sudah? Oke, kalau misalnya dalam sebuah lingkaran, maka jari-jari itu dari mana? Dari pusat lingkaran sampai tepi kan? Nah, dalam bola juga sama. Dari pusat bola sampai tepi bola itu namanya jari-jari. Nah, sama juga dengan jari-jari atom. Jari-jari atom itu jarak dari inti sampai ke kulit terluar. Itu namanya jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini adalah inti daripada kalian mempelajari sifat-sifat keperiodikan unsur. Kenapa? Karena energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam, dan kereaktifan itu bergantung pada jari-jari
atomnya gitu. Nah, ada apa sih di jari-jari atom ini? Gitu. Nah, oke, coba sekarang kita akan membandingkan antara jari-jari atom Na dengan Cl. Na ya, nomor atomnya 11, konfigurasinya kamu sudah tahu pasti ya, yaitu 281, sedangkan K jari-jarinya 4 ya, konfigurasi elektronnya 2881. Antara K dengan Na, kira-kira jari-jarinya besaran mana? Besaran K. Kenapa besaran K? Ya, karena K memiliki kulit elektron yang lebih banyak. Ada berapa ini? 4 ya, sedangkan Na 3. Benar ya, unsur K memiliki jari-jari yang lebih besar ya. Kenapa? Karena dia punya 4 kulit sedangkan Na hanya punya 3 kulit ya. Sedangkan antara Na dan Cl yang sama-sama memiliki 3 kulit elektron terisi, kira-kira lebih besar yang mana? Kenapa lebih besar Cl? Kulit ketiganya lebih banyak. Ada jawaban lain selain Cl? Ya, karena elektron di kulitnya jumlahnya lebih banyak ya. Coba sekarang di kelompok 1 yang membahas jari-jari atom ya. Semakin coba antara Na dengan Cl. Na ini di golongan berapa? Na di golongan berapa? 1. Cl di golongan 7. 1 itu letaknya di sebelah mana? 7 di sebelah kanan. Mana yang lebih kecil? Cl. Kenapa Cl lebih kecil? Ya, kenapa semakin kanan semakin kecil? Oke. Ada tadi udah dijawab sebenarnya ya. Oke, tepuk tangan untuk Anaya yang sudah menjawab benar ya. Oke. Ya, ini bisa kamu lihat ya, antara N dengan Cl jari-jari atomnya lebih besar Na karena atom Cl memiliki jumlah proton lebih banyak dari atom Na ya. Meskipun sama-sama 3 kulit, kamu bisa lihat jumlah proton di Na berapa protonnya? Jumlahnya 11. Sedangkan di Cl jumlahnya berapa? 17 ya, sehingga dia ya karena si Cl lebih banyak protonnya sehingga dia lebih kuat ya daripada si Na. Daya tarik inti atom Cl yang lebih kuat menyebabkan elektron terluar pada Cl lebih tertarik ke inti. Jari-jari atom makin pendek. Nah, sekarang analoginya bisa kalian lihat di sini. Oke. Yang pertama ya, diibaratkan ini adalah inti atomnya si Na. Ya, dia punya 11 proton. 11 proton ini dianalogikan sebagai 11 orang yang menarik mobil ya. Ketika ditarik mobil ya, maka mungkin dia akan tertarik segini ya. Tapi si Cl dia punya berapa proton? 17 ya, dianalogikan ini 17 orang narik si mobil ya, maka dia akan lebih tertarik ya dibandingkan si Na yang menarik. Itu ya. Jadi kalau dia lebih tertarik berarti jari-jarinya makin kecil kan? Nah, kamu lihat jarak dari sini ke sini, makin apa? Makin pendek kan ya, makin kecil kan dibandingkan jarak yang seperti itu. Paham ya? Jadi analoginya gitu. Kamu lihatnya apa? Jumlah proton. Makin besar jumlah proton berarti makin kuat daya tarik inti menarik elektron terluar. Makin banyak makin narik dia berarti kan ya. Gitu. Nah, itu untuk jari-jari atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan ini bacaan Pak. Iya. Membacakan. Tugas yang sudah selesai. Kecenderungan energi ionisasi pada sifat keperiodikan unsur dalam suatu periode dari kiri ke kanan, dalam suatu golongan dari bawah ke atas. Energi ionisasi semakin bertambah sehingga semakin sulit melepas elektron dan sifat logam berkurang. Baca nomor 1. Baca yang mana? Soalnya baca. Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan dengan tujuan melepaskan elektron terluar dari suatu atom. Energi ionisasi dapat diartikan pula energi Kj yang diperlukan untuk melepaskan satu mol elektron dari 1 mol gas. Mengapa dalam periode dari kiri ke kanan harga energi ionisasi cenderung mengalami Mengapa dalam satu golongan energi dari atas ke bawah cenderung lebih rendah? Jari-jari
atom berkembang besar sehingga daya tarik inti terhadap elektron tertawar semakin lemah dan energi ionasi berkurang. Mengapa dalam satu periode dari kiri ke kanan harga energi ionisasi cenderung mengalami peningkatan kecuali untuk periode kedua dan tiga? Karena dari jari-jari atom semakin kecil sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan elektron semakin sulit dilepaskan sehingga membutuhkan energi ionisasi yang lebih besar. Mengapa pada periode kedua dan tiga harga energi ionisasi cenderung tidak mengalami keteraturan? Energi ionisasi suatu unsur semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasi berkurang dan tidak beraturan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang energi ionisasi ya. Tadi kelompok 2 sudah menjelaskan tentang energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari satu atom netral dalam wujud gas. Nah, itu namanya energi ionisasi. Nah, ini ya, untuk melepaskan elektron ini dia butuh energi kan? Nah, besarnya energi untuk melepaskan inilah yang disebut sebagai energi ionisasi gitu ya. Analoginya seperti apa energi ionisasi? Ya, ini melepas ya. Oke. Nah, ketika dia lepas maka dia akan menjadi ion positif. Kenapa? Karena protonnya akan lebih banyak daripada elektron. Oke, analoginya begini. Ini ada glue stick, ini ada power glue. Tahu ya? Glue stick untuk apa? Untuk kertas. Kalau power glue, ya macam-macam ya. Mana yang lebih kuat? Power glue ya. Oke, sekarang ya pertanyaannya ya kita akan diskusi. Dari gambar berikut ini energi ionisasi kan dianalogikan yang mana? Tangannya atau lemnya? Tangannya atau lemnya? Coba tadi pengertian energi ionisasi apa? Coba kelompok 2. Nah, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terluar. Jadi yang mana? Tangan atau lemnya? Kan energi yang dibutuhkan kan? Nah, berarti yang punya energi mana? Lem apa tangan? Tangan ya. Jadi analogi dari energi ionisasi adalah tangannya. Jadi energi yang dibutuhkan ya. Kalau kita jawab lem, dia salah. Yang benar adalah tangan. Selanjutnya, nah ini kan ya. Besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar ya, berarti energinya berarti tangannya. Mana energi yang lebih kuat? Kanan atau kiri? Kanan. Ya, jadi untuk melepaskan power glue ya lebih kuat kan dibandingkan glue stick gitu. Nah, faktor apa yang mempengaruhi kuatnya energi yang diperlukan untuk melepaskan lem? Apa faktornya? Kenapa yang kanan lebih kuat? Karena lemnya merekat lebih kuat kan dibandingkan yang glue stick kan. Jadi karena lemnya merekat lebih kuat, jadi dia butuh tenaga yang lebih kuat ya untuk menarikan gitu ya dibandingkan di glue sticknya. Nah, jadi faktornya itu kekuatan lem. Nah, lem merekat kuat ya, berarti energi yang dibutuhkan semakin tinggi, betul. Kemudian lem merekat kurang kuat, energi dibutuhkan semakin rendah. Oke, jika diibaratkan adalah lem ini adalah gaya tarik inti atom terhadap elektron, jadi semakin kuat gaya tarik inti atomnya untuk melepaskan elektron butuh energi makin besar juga, ya begitu. Ya analoginya begitu. Nah, kalau yang makin besar itu yang makin dekat sama inti atom, ya itu makin kuat, ya. Oke, makanya dia berkebalikan dengan apa? Dengan jari-jari atom. Nah, sekarang kita tanya juga nih, antara K dengan Na untuk melepaskan satu elektron, mana yang membutuhkan energi ionisasi semakin besar? Yang Na. Kenapa? Karena dia lebih kecil kan? Kalau lebih kecil dia dekat sama inti kan? Nah, kalau dekat sama inti berarti dia membutuhkan banyak energi ya. Ininya makin terikat kuat sama inti kan? Jadi dia butuh energi makin besar. Sedangkan kalau si K dia 4
empat kulit ya, jadi makin jauh kan. Kalau makin jauh berarti pengaruh intinya makin lemah gitu ya. Nah ini, nah balik lagi sekarang antara Cl Na dengan Cl, yang lebih kuat mana? Cl, berarti dia butuh energi makin besar gitu ya. Nah jadi intinya gaya tarik inti atom itu. Nah ini grafik tadi yang ditampilkan oleh kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan data afinitas elektron. Kecenderungan afinitas elektron pada sifat keperiodikan unsur. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin bertambah. Apa yang dimaksud dengan afinitas elektron? Afinitas elektron adalah perubahan yang terjadi ketika satu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Berdasarkan data keperiodikan unsur, mengapa harga afinitas elektron dalam suatu golongan dari atas ke bawah semakin kecil? Karena dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap semakin lemah. Nih, Fardan. Yang mana jawabannya? Aduh. Paling cepet. Pak. Soal nomor 3 yaitu berdasarkan data keperiodikan unsur, mengapa afinitas elektron dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar? Karena daya tarik ini terhadap elektron yang ditangkap bertambah sehingga afinitas bertambah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Gas elektron. Nah ini elektronnya masuk ya, dia butuh energi. Nah contohnya ini Cl, dia akan masuk satu elektron menjadi Cl-. Tanda negatif artinya energi dibebaskan ya. Semakin bertanda negatif, suatu atom lebih mudah untuk menarik elektron. Oke, contohnya ini. Kamu tahu wujud cair dan gas? Tahu ya? Wujud cair bisa berubah menjadi gas? Ya, caranya gimana? Direbus, diuapkan kan? Nah, dia membutuhkan atau melepaskan kalor? Membutuhkan, ya kan? Kan kalor itu apa? Panas kan? Nah, jadi untuk agar cair itu jadi gas, ya maka dia butuh kalor. Ya, gitu. Nah, sedangkan ketika dia mengembun, ya contohnya embun di saat pagi hari ya. Nah, dia melepaskan kalor. Ya, dari mana melepaskan kalornya? Di siang hari, tumbuhan, udara, dia mendapatkan sinar matahari atau panas yang lebih tinggi dibandingkan malam kan ya. Nah, sehingga pada malam hari, ya kalor itu dilepas. Ya, sehingga yang tadinya dia bentuknya gas akan berubah menjadi cair, air begitu. Nah, ini sama seperti afinitas elektron. Nah, energi dibebaskan semakin bertanda negatif ya. Gitu. Makanya untuk datanya, ya ini datanya. Nah, semakin negatif berarti dia semakin mudah untuk menarik elektron ya, atau afinitas elektronnya semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan nilai keelektronegatifan. Kecenderungan harga keelektronegatifan pada sifat keperiodikan unsur dalam suatu periode dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas, keelektronegatifan semakin besar. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Nomor 2. Berdasarkan kata keperiodikan unsur, mengapa harga keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil? Karena gaya tarik-menarik inti semakin lemah. 3. Berdasarkan data keperiodikan unsur, mengapa harga keelektronegatifan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar? Karena muatan inti bertambah positif dan harga jari-jari atom berkurang, sehingga gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, nah ini keelektronik negatifan. Kelompok berapa ini? 4. Apa kelompok 4 keelektronik negatifan itu? Nah, itu keelektronik negatifan ya. Nah, jadi ini keelektronik negatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya sendiri dalam suatu ikatan kimia. Nah, jadi dia bisa menarik elektron. Jadi ya, kayak tadi misalnya direaksikan antara unsur A sama unsur B misalnya ya. Direaksikan, kemudian unsur A sifatnya itu menarik elektron. Unsur B sifatnya melepas elektron. Nah, dia satu narik, satu lepas, maka dia akan berikatan. Tapi ada juga yang si unsur A dia menarik elektron, unsur B dia juga nggak melepas elektron, nggak rela. Cuman karena dia kurang kuat menariknya, sehingga dia jadi bergandengan. Ya, analoginya apa? Bapak udah siapkan. Kamu lihat ini, ya. Oke, jadi nih, nah, tarik tambang, ya. Oke, ini analoginya, ini unsur A, ini unsur B kan. Nah, ini ketarik. Sebenarnya dia apa namanya nggak rela juga kalau dia ketarik kan. Nah, makanya dia jadi berikatan, begitu. Ya, misalnya H2O antara H dan oksigen. H ini punya elektron, O juga punya elektron. Nah, karena H dan O ini masing-masing punya elektron, O ini dia sifatnya menarik elektron. Elektron siapa? Elektron si H, gitu ya. H juga sama, dia nggak mau melepaskan elektron. Nah, jadi dia menggunakan elektron bersama untuk dia berikatan. Nanti kita masuk ke ikatan kimia, ya, kaitannya dengan elektron tadi, ya. Nah, ini narik, ya, nih. Siapa nih? Najwa bukan? Bukan ya? Bukan ya? Ya. Data keelektronegatifan sudah, dan juga kecenderungannya juga sudah tadi disampaikan oleh kelompok 4 ya. Dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan semakin besar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sifat logam dan non-logam. Sifat logam semakin ke atas semakin berkurang, semakin ke kanan semakin berkurang. Sifat non-logam semakin ke atas semakin bertambah, semakin ke kanan semakin bertambah. Jenis unsur dalam sistem periodik unsur terdiri dari logam, non-logam, dan metaloid. Jelaskan ketiga unsur tersebut. Unsur logam memiliki warna putih mengkilap, ada titik lebur, mampu menghantar listrik. Unsur non-logam yaitu warna tidak mengkilap, penghantar listrik rendah, sedangkan metaloid memiliki sifat unsur semi logam yang berada di antara logam dan non-logam. Jelaskan sifat logam dan non-logam dalam keperiodikan unsur. Logam cenderung ke elektropositifan untuk melepas elektron berbentuk ion, dan non-logam cenderung ke elektronegatifan. Sedangkan metaloid adalah boron dan silikon yang memiliki unsur logam. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang kan ya Pak ya? Siang. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kreativitas. Kreatifan. 1. Apa yang dimaksud dengan kreatifan? Kreatifan adalah ukuran mudah atau sulitnya suatu atom untuk bereaksi dengan atom lainnya yang berkaitan dengan mudah atau tidak melepasnya atau menerima elektron. 2. Jelaskan kecenderungan tingkat kereaktifan unsur pada sistem periodik unsur. Unsur logam adalah ke kanan makin kurang reaktif, ke bawah makin reaktif. Unsur non-logam ke kanan makin reaktif, ke bawah makin kurang reaktif. Bukannya ambil sembako ya ambil. Mengapa golongan 7A sangat tidak reaktif? Karena secara periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan mula-mula menurun, kemudian bertambah hingga golongan 7A
gas mulia, tidak reaktif. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sifat logam dan non-logam. Secara kimia, sifat logam dikaitkan dengan keelektropositifan atau kecenderungan melepaskan elektron untuk membentuk ion positif. Jadi, sifat logam bergantung pada energi ionisasi. Semakin besar energi ionisasi, makin sukar melepaskan elektron. Ini kereaktifan juga sama. Suatu unsur bergantung pada kecenderungannya melepaskan satu atau menarik elektron. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, mula-mula kereaktifan menurun, kemudian bertambah hingga golongan 7A. Golongan 8A tidak reaktif. Oke, kesimpulannya ini ya. Dalam satu golongan dan dalam satu periode. Dalam satu golongan, dari bawah ke atas, jari-jari semakin kecil. Ya, sama juga dari kiri ke kanan. Kemudian, energi ionisasi semakin besar, afinitas elektron semakin besar, kereaktifan semakin besar, sifat logam semakin besar, sifat non-logam semakin besar. Tabel unsur kita disebut sebagai SPU, ya, atau sistem periodik unsur. Kenapa dinamakan periodik? Arti kata periodik itu apa? Di mana kamu mendengar kata periodik atau periode? Presiden. Periode presiden ya dari tahun 2019 sampai 2024. Berapa tahun itu? 5 tahun. Berarti setiap 5 tahun akan ganti presiden. Ada lagi yang lain? Periode apa? OSIS juga sama, dari tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Itu periode juga kan? Nah, jadi kata periode itu apa? Masa waktu bisa juga. Masa jabatan bisa juga. Ada lagi selain periode itu? Nih, setelah 5 tahun presiden akan diganti kan? 5 tahun yang lain lagi? Diganti lagi. 5 tahun lagi? Ganti lagi. OSIS ya, 1 tahun ganti, 1 tahun berikutnya ganti. Nah, apa yang dimaksud dengan periode kalau seperti itu? Sesuatu yang terus berganti atau terus berulang. Setiap 5 tahun ngulang pemilihan, 5 tahun ngulang pemilihan, ya kan ya? Kemudian, bentar ya, nanggung bentar lagi. Kemudian setiap 1 tahun pemilihan, setiap tahun pemilihan gitu. Sama juga seperti kamu, setiap hari Senin, ya, siswa SMP 4 melakukan upacara bendera. Nah, itu periode juga kan? Nah, jadi sesuatu yang berulang. Nah, makanya kita punya keperiodikan ini sifatnya berulang. Makanya disebut sebagai sistem periodik unsur. Oke. Nah, untuk ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya ada aktivitas kedua. Ya, ini kerjakan secara kelompok ya. Usahakan kelompoknya kerjasama ya, terutama yang belum bisa konfigurasi elektron.